Shalom Bapak Ibu yang kekasih, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada, kita akan memuji Tuhan. Karena kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam kebaktian praise and worship pada malam hari ini, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau baik bagi kami. Pemeliharaanmu sempurna atas kami sampai dengan saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa. Kami mau tinggikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus haleluya. Baik bagi kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana.
terus lebih masuk dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di setiap tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja atas kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang saat ini. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah pangginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Yesus. Kita adalah umat-umat kemenangan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Amin. oleh kuasa darahnya. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pangginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Angkat tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah pangginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan iblis yang ada di depan kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Diberi kuasa dan Raja mulia.
kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati. Dan pada saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu yang senantiasa rindu akan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati persembahan yang akan kami berikan kepadamu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Dia membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan. Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Amin. Kau Tuhan sanggup merubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup merubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Dia membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan. Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Haleluya. Kau Tuhan sanggup merubah air jadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup merubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian. haleluya. Indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan.
yang menjadi kekuatan untuk kita semua. Kita boleh menang di dalam setiap perkara, karena firman Tuhan ada di dalam kita. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak takut Tuhan. Bapa besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, terimalah puji-pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Kini kami siap membuka hati untuk menerima pemberitaan sabda firman-Mu. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus memimpin kami, bahkan mengurapi hamba-Mu, sehingga berita firman yang akan disampaikan merupakan berita dari Tuhan yang harus kami laksakan dalam hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kita telah menerima pemberitaan firman Tuhan mengenai 7 jemaat yang terambil dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Dan saat ini sebagai intisari dari ke-7 surat, mari kita akan mempelajari apa yang Tuhan kehendaki sebetulnya. Itu sebabnya saya akan memberikan tema dari firman Tuhan saat ini, yaitu orang yang menang. Sekali lagi, orang yang menang. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga kepada 7 jemaat, maka 7 kali berturut-turut ada pernyataan begini, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Itu sampai 7 kali berturut-turut. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kita harus menjadi pemenang-pemenang. Apalagi hidup di akhir zaman yang penuh dengan pencobaan, di mana dunia ini merayu-rayu kita supaya kita kembali dalam cara hidup yang lama, yaitu berkutat di dalam dosa dan melampiaskan hawa nafsu. Kita harus bisa mengatasi hal itu semuanya, karena itu sekali lagi tekad kita harus menjadi pemenang. Nah saudaraku yang kekasih, mari sekarang kita akan mempelajari mulai dari yang pertama. Wahyu pasal 2 ayat 4, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat di kota Efesus. Saya akan bacakan Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan agar supaya jemaat yang ada di kota Efesus ini mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Ya, mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Kemenangan terhadap apa? Nah saudaraku, yaitu kemenangan di mana jemaat Efesus ini harus mempertahankan kasih yang semula. Tidak boleh berubah. Apa sebabnya? Karena di akhir zaman ini dikatakan kasih orang kepada Tuhannya itu semakin dingin. Orang yang menang itu berarti saudara-saudara yang mempertahankan kasih mula-mula akan tetap bernyala-nyala, tidak akan padam, tidak akan berkurang sedikit pun juga. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus keluar sebagai pemenang, artinya sampai langkah yang terakhir tetap mempunyai kasih yang mula-mula. Nah saya akan memberikan satu ilustrasi saudara-saudara ya, orang yang kehilangan kasih mula-mula. Suami istri tentu dulunya sebelum jadi suami istri pernah berpacaran saudara-saudara kan. Nah ketika mereka sedang berpacaran, nah istilahnya begini, stromnya masih kuat saudara-saudara ya. Nah stromnya itu begitu kuat. Apa maksudnya? Ketika masih pacaran, ketika berjalan bersama, ya, tangan tersenggol sedikit sama pacarnya, rasanya sudah ser begitu ya. Artinya apa? Sudah deg-degan. Kenapa? Stromnya terlalu kuat. Tetapi begitu sudah menikah, berjalan lama, punya 2 anak atau 3 anak begitu saudara-saudara,
Stromnya sudah mulai turun. Bahkan sudah banyak yang kehilangan strom. Artinya begini, ketika suaminya tangannya diremas-remas oleh istrinya, nah tidak terasa apa-apa saudara-saudara. Tidak ada strom sama sekali. Bahkan tangan istri itu ditepak saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena kasihnya sudah mulai dingin. Kita tidak boleh begitu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Sehingga kasih mula-mula itu harus tetap menyala-nyala. Stromnya harus semakin hari bahkan semakin besar. Nah saudaraku yang kekasih, terutama dalam menghadapi masa pandemi global, di mana setiap manusia itu akan menghadapi suatu peristiwa yang sangat-sangat sulit. Ya, di mana virus corona itu semakin menjadi-jadi bukan malah semakin berkurang, maka kasih kita kepada Tuhan harus semakin menyala-nyala. Kita tidak boleh mengatakan, wah kalau Tuhan ada, kenapa banyak orang-orang percaya, kenapa banyak hamba Tuhan yang justru terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Ah, siapalah aku ini? Nah saudaraku, kita tidak boleh berkata demikian, karena kalau berkata demikian berarti kasih dan iman kita kepada Tuhan itu sudah mulai merosot. Kemudian yang kedua saudara-saudara, yaitu surat kepada jemaat di kota Smyrna. Saya akan bacakan menang dalam hal apa. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 saudara-saudara. Itu berbunyi begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah saudara-saudara yang kekasih, ini surat kepada jemaat Smyrna ini satu-satunya di antara 7 jemaat yang tidak mendapatkan teguran sama sekali, malah mendapatkan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan begini, orang yang walaupun hidupnya itu susah, mereka miskin, gak punya apa-apa. Apa sebabnya? Karena harta benda mereka dirampas. Karena waktu itu kaisar yang memerintah harus disembah sebagai Tuhan. Sehingga setiap tahun sekali para rakyat ini harus menghadap kaisar dan mengatakan kaisar adalah Tuhan. Nah dengan pengakuan ini mereka mendapatkan surat atau katakanlah SEM begitu untuk bisa berusaha, untuk bisa bisnis, untuk bisa pergi kemana-mana, untuk bisa berbelanja. Kalau tidak ada pengakuan itu maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya gereja dibenci oleh rakyat pada kebanyakan karena tidak mau menyembah kepada kaisar, sebab mereka tahu yang disembah itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Harta mereka dirampas, mereka mengalami berbagai macam penganiayaan, mereka miskin, gak punya apa-apa, bahkan sisanya juga gak ada. Tetapi Tuhan katakan, aku tahu walaupun hidupmu susah, walaupun hidupmu miskin, gak punya apa-apa, tetapi engkau kaya di hadapan Tuhan. Yaitu kaya secara rohani, kaya di dalam kasih, kaya di dalam iman, kaya di dalam kebajikan, kaya dalam keuletan mereka mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Nah, jadi barang siapa yang menang untuk jemaat Smyrna adalah mereka yang betul-betul setia sampai mati. Demikian juga saya dan saudara pada masa kini. Kita harus menjadi pemenang, artinya sampai mati kita tetap setia, tetap beriman, tetap mengasihi kepada Tuhan. Dan iman kita tidak boleh goyah sama sekali, khususnya menghadapi COVID-19 ini saudara-saudara. Itu harus membuat kita semakin hari semakin maju, semakin mengasihi Tuhan, melekat kepada Dia, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Kita harus menjadi pemenang. Yang ketiga, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat Pergamus. Saya akan bacakan pada pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Ini surat kepada jemaat di Pergamus, ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam,
yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, saudaraku yang kekasih, ini merupakan teguran kepada jemaat di Pergamus. Namun Tuhan katakan mereka harus menjadi pemenang. Artinya apa jemaat Pergamus yang menang ini? Artinya saudara-saudara, mereka tidak mengikuti ajaran Bileam dan ajaran daripada Nikolaus. Nah, ajaran tentang apa itu saudara-saudara? Artinya ajaran daripada Bileam ini pada waktu itu saudara-saudara, apapun yang dilakukan di dalam pekerjaan Tuhan, itu mengharapkan upah, itu mengharapkan uang, saudara-saudara. Itu hasilnya adalah berkat. Jadi berkat ini paling utama yang dikejar oleh Bileam, upah yang dikejar. Nah, saudara-saudara, kita melihat pada zaman sekarang ini, mari saudara lihat dirimu sendiri. Ya, saya juga melihat diri saya. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana doa kita kepada Tuhan. Kebanyakan doa kita ya hanya meminta berkat, 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 kemenangan, 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 mujizat, 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 pertolongan, 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 ya, dan lain sebagainya. Memang itu perlu untuk kita. Kita harus menerima itu karena Tuhan itu baik. Dia pasti memberikan kepada kita. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama, saudara-saudara. Tujuan paling utama dalam iman, pengabdian, dan ibadah kita adalah kita mempermuliakan, meninggikan, memasyurkan nama Tuhan. Kita mengucap syukur apa sebabnya. Kita menyembah Dia apa sebabnya. Karena Dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Yang oleh karena karyanya Dia telah menebus dosa kita di atas kayu salib Golgota. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan yang utama, saudara-saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh melakukan ajaran Bileam yang ujung-ujungnya selalu mengharapkan upah, yang targetnya selalu ingin mendapatkan berkat, saudara-saudara. Lalu ajaran daripada Nikolaus ini adalah ajaran sesat, ya. Itu mereka lebih mengutamakan tradisi, kebiasaan, ya, ajaran nenek moyang yang merupakan kebudayaan itu lebih tinggi daripada firman. Saya katakan kebudayaan apapun itu harus diterangi oleh firman. Jadi firman ini harus di atas kebudayaan. Kalau kebudayaan atau tradisi nenek moyang itu sesuai dengan firman, please lakukan dengan segenap hati karena itu baik. Tetapi kebalikannya, kalau kebudayaan, tradisi orang tua itu saudara-saudara bertentangan dengan firman, kita harus dengan kerendahan hati bersedia untuk meninggalkan tradisi kebudayaan seperti itu. Karena firman ini harus nomor satu, saudara-saudara. Barang siapa yang menang artinya kita tetap menomorsatukan firman Allah, bukan tradisi ajaran nenek moyang kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, Nikolaus ini juga mengajarkan walaupun anggota jemaat itu berbuat jinah, mereka tetap selamat, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya banyak yang akhirnya mengikuti ajaran Nikolaus ini. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam percabulan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus waspada, harus menjadi orang yang menang. Bisa mengatasi keinginan daging, hawa nafsu kita. Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa perjinahan, saudara-saudara. Dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, saya ulang. 3 Yohanes pasal 1 ayat kedua, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik. Lalu kemudian ayat itu juga mengatakan, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya apa, saudara-saudara? Firman Tuhan ingin supaya jiwa kita ini bersih. Jiwa kita ini tidak ada kandungan daripada dosa, hawa nafsu perjinahan, hawa nafsu percabulan, hawa nafsu pergumulan, perdukunan. Itu harus tidak ada di dalam diri kita. Orang yang menang artinya orang yang tidak mengikuti ajaran Bileam ataupun ajaran Nikolaus. Nah, saya berdoa dimanapun sudah berada supaya jiwamu
akan senantiasa sehat walafiat, yaitu bersih, jiwamu tulus, yaitu dalam keadaan mengasihi Tuhan, tidak dengan sembarangan, tidak dengan paksaan, tetapi mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, karena Tuhan begitu menyayangi kita. Dia rela mati tersalib, menanggung dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Yang keempat, saudara-saudara, yaitu kepada jemaat di Tiatira. Mereka harus menang. Menang terhadap apa? Saya bacakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 20 dan 21, saudara-saudara. Ini kepada jemaat di Tiatira. Pasal 20 dan 21 berkata demikian. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Nah, saudaraku yang kekasih, ini teguran kepada jemaat yang ada di kota Tiatira. Barang siapa menang, artinya dalam konteks untuk jemaat Tiatira, mereka harus sudah bersih dari penyembahan berhala, mereka harus sudah bersih daripada jimat-jimat, daripada perdukunan, lebih daripada itu, dari ajaran Isabel, saudara-saudara. Di mana Isabel ini menyebut dirinya nabiah, mengajar kepada jemaat, tetapi menyesatkan anggota jemaat, menyesatkan hamba-hamba Tuhan, supaya mereka berbuat perzinahan dan juga makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus betul-betul konsisten. Kita harus keluar sebagai pemenang untuk tidak mengikuti ajaran daripada Isabel ini. Ya, karena di akhir zaman ini banyak orang untuk mendapatkan kedudukan. Misalnya mereka pergi ke dukun-dukun, ke peramal-peramal. Mereka membawa jimat-jimat supaya berhasil apa yang mereka tuju. Nah, ada seorang driver, saudara-saudara, seorang sopir, yaitu sopir truk kendaraan yang mempunyai muatan yang begitu padat dan banyak, gandengan, saudara-saudara. Nah, sopir ini begitu percaya diri, kenapa? Karena di tangan kanannya itu ada akar bahar yang warnanya hitam, melekat di tangan kanannya, itu pemberian daripada dukun. Dan dukun mengatakan, di mana saja kamu pergi berada, kamu nyopir mobil, kamu akan tetap selamat. Karena ada seorang penjaga, dan penjaga itu bukan manusia, tetapi roh yang ada di akar baharmu. Nah, sedemikian rupa yakinnya, nyopirnya itu serampangan, dia ngebut, apa jadi saudara-saudara. Akhirnya itu truk yang dikendalikan masuk di jurang, dan dia sendiri tewas, saudara-saudara. Nah, ini merupakan hal yang sangat mengenaskan. Karena terlalu percaya kepada yang dipegang, maka akhirnya dia binasa. Siapa yang kita pegang? Saudara-saudara, harus Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah sang juru selamat. Kepada dialah kita berharap, karena dia yang menjaga, melindungi, menyelamatkan kita. Kalau kita di dalam dia, berarti kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi bukan jimat-jimat yang memenangkan kita, tetapi Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kelima, saudaraku, yaitu surat kepada jemaat di kota Sardis. Saya akan bacakan dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, saudaraku, ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, saudaraku yang kekasih, ini teguran kepada jemaat di kota Sardes, saudara-saudara. Apa kekurangan mereka? Mereka ini melakukan pekerjaan-pekerjaan
Ya, semuanya masih berjalan lancar, ibadah berjalan lancar, pelayanan berjalan lancar, tetapi apa sebetulnya mereka melakukan asal saja, secara seremonial saja, saudara-saudara, secara aturan agama saja, bukan dari ketulusan hati yang dasarnya mengasihi dan mencintai kepada Tuhan. Asal saja, artinya setengah jadi, saudara-saudara. Ya, melakukan pekerjaan tidak tuntas secara baik, tetapi hanya setengah jadi. Saya akan memberikan suatu contoh, saudara-saudara. Ada seorang pengusaha real estate yang besar, yang kaya raya, dia mempunyai 2 orang kontraktor, saudara-saudara. Nah, karena 2 orang kontraktor ini sudah berhasil dalam pekerjaannya dan sangat menguntungkan kepada pengusaha real estate yang besar ini, maka pada akhirnya 2 pengusaha ini dipanggil oleh pengusaha real estate ini. Ya, pengusaha real estate ini berpesan begini, "Hai kawanku, 2 kontraktor yang telah berjasa untuk usahaku, ya, aku ini sudah tua. Karena itu aku akan menghentikan usahaku dan aku akan teruskan kepada anak-anakku. Tetapi sebagai apresiasi karena hasil pekerjaanmu yang sudah lama itu menguntungkan, maka saya ingin supaya engkau membuat prestasi yang paling baik untuk saya." Ya, untuk saya. Nah, buatlah rumah yang besar, ukurannya ditentukan sekian, dengan bahan bangunan yang terbaik, ya buatlah itu, nanti kalau selesai lapor kepada saya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kontraktor yang jujur, kontraktor yang bekerja dengan hati yang tulus itu membangun rumah yang besar sebagus-bagusnya, ya, dengan bahan-bahan yang orisinil. Semuanya bahan-bahan itu orisinil yang terbaik, kayu-kayu yang terbaik, bahan bangunan semuanya yang terbaik, saudara-saudara. Akhirnya pekerjaan selesai. Tetapi kontraktor yang kedua, saudara-saudara, karena hanya setengah jadi usahanya ini, pekerjaannya, maka dia mengerjakan itu ya asal saja. Pokoknya nanti kan jadi rumah. Nah, akhirnya dia memilih bahan-bahan bangunan yang seadanya saja, bukan dengan kualitas yang bagus. Akhirnya rumah itu jadi. Begitu 2 kontraktor itu telah menyelesaikan rumah, maka pengusaha real estate yang besar ini, saudara-saudara, memanggil 2 kontraktor ini dan mengadakan pesta. Karena dia akan menyudahi usahanya dan diserahkan kepada anak-anaknya. Dan di dalam pesta itu pada acara yang terakhir, dia memanggil kepada 2 kontraktor. Pengusaha real estate ini mengatakan, sebagai ucapan terima kasih saya, maka rumah yang saya pesankan, yang saudara bangun yang terakhir untuk saya serahkan kepada Anda sebagai milik Anda sendiri. Wah, saudara-saudara, kontraktor yang jujur tadi senangnya bukan main. Dia membangun rumah yang besar yang sebagus-bagusnya dengan kualitas bahan yang betul-betul bahan yang asli, bahan yang orisinil, bahan yang terbaik. Dan itu diserahkan untuk menjadi miliknya. Sang pengusaha besar tadi mengatakan, ini kunci untuk Anda. Itu rumah bukan untuk saya, tapi itu rumah untuk Anda sebagai rasa terima kasih saya. Kemudian kontraktor yang kedua dikasih kunci. Itu rumah yang Anda bikin, itu juga untuk Anda. Ini kunci dan milikilah rumah itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Itu kontraktor yang asal jadi menyesal setengah mati. Dia pikir itu rumah bukan untuk dirinya. Dia bangun asal saja. Bahan-bahan yang sangat murah. Itu sebabnya kalau ditempati beberapa tahun, maka akhirnya mungkin rumah itu bisa ambrol, saudara-saudara. Bisa rusak. Dia menyesal pada akhirnya. Nah, apa yang kita lakukan pada hari-hari ini, terutama di dalam pelayanan, itu bukan untuk Tuhan, hanya hasilnya untuk Tuhan 100%. Memang itu memang harus begitu. Tetapi sebetulnya kita melayani Tuhan untuk keperluan nanti terhadap diri kita sendiri. Apresiasi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu tergantung bagaimana apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan.
Kalau kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan kualitas yang nomor satu, saudara-saudara, berdasarkan kasih, maka mahkota kita nanti, upah kita nanti akan besar. Bukan main apresiasi Tuhan terhadap saya dan saudara. Tetapi bagi engkau yang hanya setengah jadi, asal-asalan melayani, pokoknya kan sudah lakukan tugas, saudaraku. Nanti mahkotamu juga asal-asal saja. Saudara jangan menyesal di kemudian hari. Tetapi mari kita mulai kerjakan hari ini yang terbaik di hadapan Tuhan. Barang siapa menang untuk jemaat di kota Sardis ini, artinya selalu menyediakan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Yang keenam, yaitu surat kepada jemaat di kota Philadelphia. Saya bacakan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah saudaraku yang kekasih, pada prinsipnya surat kepada jemaat di Philadelphia ini, saudara-saudara, itu sangat baik. Tetapi Tuhan tetap mengatakan harus bertekun di dalam kesetiaan sampai langkah yang terakhir. Nah, orang-orang yang posisinya lemah, ya, mereka kekurangan, mereka miskin, mereka sakit, hidup pas-pasan, banyak pergumulan, Tuhan pesankan, engkau harus tetap bertekun dalam kesetiaan. Jangan sampai hanya setia pada waktu diberkati, tetapi pada waktu kekurangan, kesetiaannya sudah mulai berkurang. Itu tidak boleh. Barang siapa yang menang di sini artinya mereka harus tetap mempertahankan ketekunan, kesetiaan apapun yang terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, saya teringat saudara-saudara pengalaman daripada Ayub yang menderita sengsara, yang harta bendanya habis, badannya sakit dari ujung kepala sampai telapak kaki, itu sudah tidak ada sisanya lagi. Semua borok-borok yang sangat mengerikan, yang gatalnya tidak bisa terbilangkan saudara-saudara. Tetapi Ayub mengatakan apa saudara-saudara? Ya, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, ini yang harus menjadi tekad kita. Kesulitan, penderitaan, kekurangan, penyakit apapun yang kita terima. Kita harus tetap tekun, percaya, iring Tuhan, mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Barang siapa menang artinya kita harus bisa mengatasi segala hal, tetap setia, tetap bertekun mengiring Tuhan. Itu pesan kepada orang Philadelphia. Barang siapa menang, mereka akan diberikan anugerah yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh kepada jemaat di Laodikia, saudara-saudara. Yaitu pada pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudaraku yang kekasih, ini jemaat yang ada di Laodikia ini, keadaannya sudah suam-suam. Artinya apa? Panas pun tidak, dingin pun tidak. Tuhan mau kalau panas, panaslah. Kalau dingin, dinginlah. Jangan sampai suam-suam. Ya, orang Manado bilang lau-lau. Ya, jangan sampai lau-lau seperti itu. Demikian juga barang siapa yang menang. Artinya tetap mempertahankan kasihnya, kesetiaannya, imannya, pengabdiannya. Itu berapi-api, bernyala-nyala terus sampai langkah yang terakhir. Ini akhir zaman, saudara-saudara. Pandemi global menguasai seluruh dunia. Tetapi kita mesti tetap mengatakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, imanku, kasihku, pelayananku, pengabdianku, tidak boleh suam-suam, harus tetap bernyala-nyala dalam keadaan yang panas, bukan dingin, saudara-saudara. Nah, saya akan memberikan satu
ilustrasi istilah termostat dan istilah termometer, saudara-saudara. Kalau saudara mempunyai air condition atau AC di rumah, itu di dalamnya ada termostat. Walaupun di luar udaranya panas sekali, tetapi karena dalam ruangan itu ada air condition, yang di dalam air condition itu ada termostatnya, dia bisa mengatur sedemikian rupa, sehingga walaupun di luar panas, tetapi di dalam tetap sejuk adanya. Nah saudaraku, tetapi kalau termometer ini turun naik, ya kalau suhu di udara panas, dia naik, tapi kalau dingin dia turun. Jadi berdasarkan keadaan. Kita tidak boleh berdasarkan keadaan, iman kesetiaan kita harus betul-betul dikendalikan, diatur, walaupun suasananya panas, tetapi kita tetap dalam keadaan sejuk. Artinya apa? Artinya kasih kita, semangat kita tidak berubah, kita dalam keadaan konstan, saudara-saudara. Ya, kita tidak boleh menuruti kondisi dunia. Dunia dalam keadaan susah, kita jadi susah. Dunia kebanyakan stres, kita stres. Dunia dalam keadaan bangkrut, kita ikut menyesal dan kita bangkrut pada akhirnya. Tidak boleh demikian, apapun yang terjadi, kita harus tetap berdiri dengan stabil. Itu yang artinya tidak suam, tetapi terus bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, ketika sudah menjadi orang yang menang, ketujuh jemaat itu tentu akan mendapatkan upahnya. Upah hanya kepada orang yang menang. Apa upahnya? Tuhan katakan, aku akan makan, engkau akan makan dari pohon kehidupan. Ya, tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Ini upah yang pertama, saudara-saudara ya. Jadi akan mendapatkan makanan dari pohon kehidupan, di mana hidup kita terpelihara. Tetapi juga kita ini tidak akan mengalami penghukuman kekal di dalam neraka. Tapi kita akan mengalami surga yang penuh kebahagiaan selama-lamanya. Yang berikutnya, barang siapa menang, namanya tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Ya saudara-saudara, tetapi itu nama akan tetap dipertahankan. Artinya nama saudara yang sudah tertulis di dalam buku kehidupan, saudara pasti masuk surga. Namamu tidak akan terhapus, tetapi engkau harus menang. Kemudian yang menang akan duduk bersama Kristus di dalam kerajaannya. Ya nanti ada kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium damai. Dan saudara akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ini kedudukan yang luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak kepada setiap saudara, jadilah pemenang dan sekali lagi pemenang dalam mengatasi segala permasalahan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya mengajak dengan hormat, mari semuanya berdiri. Ajak seluruh keluarga saudara berdiri dan pandang kepada Tuhan. Mari lihatlah, dia mengatakan, hai anakku, aku kehendaki engkau keluar sebagai pemenang. Ya dengan kekuatanmu engkau mungkin tidak mampu. Tetapi aku akan mengirimkan Roh Kudus supaya memberikan engkau kemampuan dan kekuatan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami rindu pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Tetapi kemampuan kami terbatas. Namun kami punya tekad yang membaca ya Tuhan. Komitmen yang menjaga yang betul-betul kuat ya Tuhan. Itu sebabnya penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya Roh yang kudus itu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kuasa kepada kami untuk tetap berdiri dengan teguh, mempertahankan iman, kesetiaan, pelayanan, kasih kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami akan keluar sebagai pemenang demi pemenang. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami. Jauhkan kami dari COVID-19 sehingga kami tetap sehat walafiat. Segala kebutuhan makan minum kami Tuhan cukupkan. Kemana kami pergi dan berada, Tuhan jaga, lindungi dan pelihara kami. Ingatkan kami untuk tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana nasihat daripada pemerintah. Kami juga mendoakan pemerintah Indonesia. Tuhan karuniakan kebijaksanaan mulai dari presiden ya kepada para pembantunya.
pada para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di Indonesia, seluruhnya supaya mereka menjadi abdi Tuhan yang benar-benar diberikan hikmat sehingga Indonesia ini ada di dalam kebahagiaan, dapat mengatasi COVID-19 dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan keluarga kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah walaupun online. Kami bisa mendengar dari rumah. Tetapi firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Akhirnya segala hormat pujian kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku, angkat kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan berkat yang sempurna dari Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan firman dan menerima doa berkat ini, katakan amin. Terima kasih Tuhan memberkati kepada saudara sekalian. Shalom.